goreng. Bang, nasi goreng. Bang, nasi goreng. Mana orangnya? Malam-malam gini ngerjain orang. Mentang-mentang orang kaya, seenaknya aja ngerjain orang. Kalau udah kena hukum karma, baru tahu rasa kamu. Bang, Neng yang manggil saya ya tadi. Pesan nasi goreng. Gorengnya jadi, Mbak. Mbak. Apa orang-orang di dalam rumah ini ya? Kayaknya keluarga ini lagi ada masalah. Waduh, kacau ini. Aku pergi saja. Yang begini percuma punya laki. Bisa tidur aja melulu. Jual nasi goreng, kapan punya duit lebih kalau kayak gini? Tahu-tahu gitu dan hidup biasa aja. Pak! Pak! Ya bangun juga, Pak! Bangun, Pak! Ini udah siang, gimana kamu mau dapat rezeki kalau masih tidur terus? Bangun! Apaan sih? Bangun! Iya. Aku mau nanya, semalam itu kamu jualan apa nongkrong? Hah? Hei, jualan apa nongkrong? Kenapa sih kamu ini, Tumi? Tahu nggak aku pulang jam berapa? Jam 2. Aku nggak nanya. Hujan-hujanan lagi. Aku nggak peduli mau hujan kayak mau halilintar. Terserah. Tapi hasil kamu tuh cuma 60.000. 60.000. Mana cukup buat kita? Ya emang segitu rezekinya. Bersyukurlah, Tumi. Bersyukur. Jangan mulai pandai ngomong sekarang ya. Coba pikir, bayar sekolahannya si Titi, makan kita berdua tiap hari. Hah? Tambah anak kamu. Apa bisa kamu bayar dengan kata syukur? Masya Allah, Ti. Ini masih pagi kok kamu bangunnya cekcok terus. Jangan gitu dong sama suami. Nggak baik. Pak, kalau memang kamu nggak mampu membiayai kita hidup di kota, mendingan kita pulang kampung sana. Udah jelas-jelas ada yang bisa kita kerjain daripada di sini. Mau jadi orang kota. Kamu tuh cuma tukang nasi goreng. Bisa apa? Belagu. Jualan nasi goreng itu adalah usaha turun-temurun keluargaku. Kita baru mulai. Baru 1 bulan. Belum ada pelanggan. Sabar. Laki-laki bodoh. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu ajak kita ke kota bukan untuk mengadu nasib, tapi kamu memang sengaja supaya kamu bisa mencari bapakmu yang sudah bertahun-tahun itu pergi kan? Bapakmu itu dulu aja udah sakit-sakitan, sekarang mungkin dia udah mati, udah jadi tanah, jadi abu, udah tulang belulang. Jangan mimpi kamu. Jangan ngomong sembarangan kamu, Tumi. Sembarangan? Mikir pakai otak kamu ya. Mikir. Kalau memang bapakmu masih hidup, apa dia pernah dulu semenjak dia pergi dari kampung, dia pernah kasih kabar nggak ke kamu? Pernah nggak? Hah? Makanya jadi laki, jangan tolong kamu.
Ini keterlaluan. Saya ini ke Jakarta buat mengadu nasib, bukan mencari bapak. Bukan mencari bapakku. Saya ke Jakarta ini mencari peruntungan. Tapi itu keterlaluan tuh nih. Wajarlah seorang anak pengen ketemu bapaknya yang hilang bertahun-tahun secara misterius. Dasar lagi gak berguna. Kamu tahu nggak? Kerjaan kamu tuh cuma melamun dan jualan nasi goreng. Kapan kita punya uang lebih? Sana ke pasar, belanja buat makan malam. Apa mesti aku juga yang belanja ke pasar? Kamu mau kasih makan apa anak bini kamu? Hah? Kapan? Apa coba? Dasar lagi gak berguna kamu. Bisanya cuma bengong aja. Sama kayak bapak kamu. Ayo ke pasar, ayo sana pergi. Iya melulu taunya. Itu kalau sama kayak bapaknya. Nasi goreng. Bang, 3 piring bang. Seperti biasa. Seperti biasa. Loh, kapan ibu itu beli sama aku ya? Mana orangnya? Wah, jangan-jangan kayak cewek semalam ngerjain aku. Udahlah, buatin aja. Masa ibu itu ngerjain? Ini nasi gorengnya sudah jadi, Bu. Bu. Daripada rugi, masuk aja. Bu. Bu. Ibu. Ini nasi gorengnya, Bu. Bu? Letakkan di meja aja. Iya, Mbak. Ibunya yang pesan nasi goreng itu di mana, toh? Ada di belakang. Temui aja sendiri. Mama ada di teras belakang. Oh, gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti aja. Minta aja uangnya sekarang. Mama minta kamu temui dia di teras belakang. Ya wes. Permisi. Bu.
Ibu. Ibu. Tolong. Tolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa yang melakukannya, Pak? Saya dirampok. Golo itu bunuh saya. Tolong akhiri penderitaan saya. Enggak, saya enggak mau, Pak. Tolong bunuh saya. Bunuh Tolong dia. Bunuh saya. Bunuh dia. Tolong bunuh saya. Bunuh dia. Bunuh dia. Tolong bunuh saya. Bunuh dia. Bunuh saya. Bunuh saya. Bunuh saya. Bunuh dia. Bunuh saya. Bunuh dia. Bunuh saya. Bunuh saya. Bunuh saya. Meskun, jangan kamu lakukan. Bapak! Bapak! Jangan pergi, Pak! Jangan tinggalkan aku, Pak! Bapak, jangan pergi! Bapak! Bang. Bang. Bapak, jangan pergi, Bapak! Pergi, Bapak! Bapak! Jangan pergi, Bapak! Bapak! Apaan sih? Lu demen sama gua? Ya. Astagfirullah. Saya mimpi, Mas. Mimpi apaan? Mimpi ketemu Bapak. Terus ada orang yang lehernya kena gorok. Darahnya banyak banget. Lu bikin selera makan gue jadi hilang aja. Tadinya gue pesen nasi goreng, jadi nggak nafsu makan nasi goreng deh. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku mimpiin Bapak ya? Kenapa bapakku ada di rumah itu ya? Ini gara-gara si Tumi tadi ngomong Bapak. Udah, nggak usah dipikirin. Bisa-bisa nggak jualan. Udah semuanya, Ti? Udah, Pak. Cuman kolnya nggak ada. Nih Bapak beli. Ti, ada yang mau Bapak omongin. Bapak ngimpi aneh. Mimpi apaan, Pak? Bapak kan ketiduran di depan rumah Pondok Indah itu. Bapak ngimpi ngelihat orang kena gorok di sini, terus darahnya muncul. Yang lebih aneh lagi, Bapak ketemu Mbah Kakung. Apa artinya ini? Apa hubungannya antara digorok sama Mbah Kakungmu? Namanya juga mimpi, Pak. Jangankan ketemu Mbak Kakung, presiden datang ke rumah kita juga bisa. Lawang namanya mimpi, apapun bisa terjadi. Kayak yang di film-film itu, Pak. Apa artinya ya? Nggak ada artinya apa-apa, Ti. Kamu kan anak sekolahan, Ti. Cie, emangnya di sekolah Titi ada mata pelajaran soal mimpi? Bapak ini ada-ada aja deh. Bapak kan cuma tamatan SD, Ti. Ya, siapa tahu di SMA ada pelajarannya. Pak, Mbak Kakungnya Titi itu orangnya kayak apa sih? Pasti kamu lupa, Ti. Karena waktu itu umur kamu baru 5 tahun. Mbak Kakungmu itu orangnya biasa-biasa aja, nggak pernah neko-neko. Waktu Mbak Putrimu meninggal juga dia nggak ngelirik ke wanita lain. Setia sampai mati. Tapi mimpi ini jangan bilang-bilang sama ibumu ya. Ntar kalau ibumu tahu, dikira bapakmu ini kerja
kerjanya cuma tidur. Beres. Tapi minta duitnya dong, Pak. Ah, kamu. Nggak bisa kalau nggak nada. Nih. Makasih, Bapak. Titi ke dalam dulu ya. Ya. Aneh mimpi. Udah nggak usah dipikirin. Bisa nggak jualan. Mimpi. Titi, bangun. Mbah datang, Titi. Bangun. Bangun, Titi. Mbah. Ya ampun, Mbah dari mana aja? Memang Mbah sedang pergi jauh. Tapi Mbah kangen sama Titi. Titi, mau nggak Titi nolong Mbah? Mau? Nolongin apa? Tolong cabut kapak di punggung Mbah. Kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa bikin kaget ibu aja? Mbak Kakung, Bu. Mbak Kakung? Kenapa Mbak Kakung? Iya, Bu. Tapi mimpinya serem banget. Di bungkungnya Mbak Kakung ada kampak nancap. Terus Mbak Kakung minta tolong sama Titi buat nyabutin kampak yang ada di belakangnya. Mbak Kakung jatuh ke lantai, Bu, yang rumahnya gede. Yang sofanya Titi tidurin. Ti, kamu bisa tahu dari mana kalau itu Mbak Kakung? Hah? Emangnya kamu kenal Mbak Kakung? Dia itu pergi dari rumah kita waktu kamu masih kecil, masih umur 5 tahun. Mungkin karena Bapak tadi sore cerita Mbak Kakung, Bu. Jadi Titi kepikiran sampai ke bawah tidur. Bapak juga mimpiin Mbak Kakung, Bu. Rumah ini kosong melompong. Nggak ada penghuninya. Jadi, gadis yang pernah manggil aku waktu itu, mana ya? Lalu, suara-suara yang pernah aku dengar, suara siapa ya? Jadi penasaran aku. Enak betul hidupnya. Udah bangun siang, ngopi, ngehayal. Ada apa lagi sih? Daganganku habis kan semalam. Bukan itu.
Bukan itu yang aku tanya. Apalagi? Hah? Kamu ini, aduh, sehari nggak ngasarin aku nggak enak apa? Aku nih belum ngomong, aku belum nanya apa-apa. Kamu jangan nyerocos terus. Yowis, maaf. Mau ngomong apa? Aku mau nanya. Kamu ngomong apa soal bapakmu sama si Titi? Ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Aku cuma cerita, aku ngimpiin bapak. Gitu aja. Kamu ini kayaknya nggak suka banget sama bapakku ya. Mending dia itu masih ada. Ini udah nggak ada, udah hilang, tak kemana. Kamu sekarang udah berani ya ngomong kenceng sama aku istrimu ya? Mulai berani ya? Nekat kamu, ya? Ampun, Nekat ampun, ngebantah ampun, aku. Kamu ampun. pikir, ha? Udah bisa menjawab dari mana kamu, ha? Ampun. Ingat ya. Awas kalau kamu sampai macam-macam. Awas. Gak berguna emang. Bapak mau kemana? Sini, Dik. Bapak mau ngomong sebentar. Bicara apa, Pak? Kenapa nggak nunggu Titi di rumah aja, Pak? Nggak bisa, kalau di rumah nanti ibumu denger. Bener, kamu mimpi mbah kakungmu. Iya, Pak. Ih, mimpinya serem banget. Masa di punggungnya Mbak Kakung ada kampak nancep? Kalau kamu mau tahu, bapak juga ngimpiin yang sama. Dalam mimpi itu, mbah kakungmu minta tolong bapak ngelepasin kapak merah yang nancep di belakangnya ini. Kok mimpi kita bisa sama ya, Pak? Titi jadi bingung. Nah, itu dia. Bapak juga bingung. Waktu Bapak mimpi, Bapak ngerasa di mana? Kalau Titi sih ada di rumah yang serem banget, tapi rumahnya gede. Sama. Bapak juga mimpi di sebuah rumah kosong, gede, kayak di rumah Pondok Indah itu. Nah, gini aja. Gimana kalau kita sekarang ke sana? Sekarang, Iya, sekarang. Pakai sepeda aja. ayo. Pak, rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di komplek depan. Bentar lagi juga nyampe. Nah, ini rumahnya. Ayo masuk. Ih, serem banget ya, Pak. Iya. Emangnya Bapak udah tahu dari lama rumah ini? Iyalah, Bapak kan tiap malam jualan sekitar sini. Masuk yuk. Bapak, ini rumah siapa ya? Mana Bapak tahu?
itu, Pak! Kenapa? Kenapa sofa itu? Sofa itu, Pak! Titi masih ingat. Terus? Dalam mimpi Titi tidur di situ. Lalu ada Mbak Kakung bangunin Titi, minta nyabutin kapuk yang ada di belakangnya. Kapuk yang berumuran darah, Pak. Gitu ya? Titi takut. Titi takut, Pak. Titi masih ingat. Di rumah ini Titi mimpinya. Ada apa ini, Pak? Kenapa mimpi kita bisa sama? Bapak juga nggak tahu ya. Semoga mimpi ini petunjuk dari Tuhan agar kita bisa mengungkap misteri Mbah Kakung yang raib entah kemana juntrungannya. Ya. Ayo kita masuk ke dalam. Nggak mau. Nggak mau. Ada apa, Ti? Hah? Bapak kalau bisa jangan keliling sekitar sini ya, Pak. Titi takut terjadi apa-apa sama Bapak. Habis gimana? Bapak kalau jualan di daerah sini lebih banyak penghasilannya dibanding di tempat lain. Tapi Pak, Titi khawatir sama Bapak. Ya ada apa? Hah? Rumah ini, sofa yang tadi, Pak, sama yang dimimpiin Titi. Udah, nggak ada apa-apa. Ayo pulang. Somai. Mau dibungkus apa makan di sini, Pak? Makan sini saja. Ya. Jangan pakai pari. Oh iya, Pak. Loh. Pak, itu serbet buat ngap piring loh, Pak. Iya. Keringat saya banyak. Tapi sudah selesai. Duh. Terima kasih. Iya, Pak. Macam-macam. Loh, bau apa ya? Kok kayak bau anyir? Loh, serbet saya kok bau anyir ya? Loh, kok lap saya? Maaf, Pak. Darah di leher saya muncrat lagi. Lihat dong. Maaf. Itu di situ ada orang lehernya digorok, Bang. Yang bener. Bener. Main-main ah. Mana? Itu tuh. Shh. Pelan-pelan. Tadi di situ. Lehernya ini berdarah. Orang tadi ngelapnya juga pakai serbet saya. Mana orangnya ya? Itu, ini serbetnya. Mana? Gak ada bau-bau darah. Pas, bener tadinya Rafa pakai ini. Basah juga enggak, ini kering. Aduh, pas, tadinya baca bener pakai ini kok. Tuh. Kalau udah ngantuk, pulang. Tidur, istirahat. Anterin saya pulang. Udah jualan sana.
Ayo. Makin lama jadi makin tambah misterius. Aku jadi penasaran. Aku masuk ah. Pak? Bapak? Bapak ada di sini, Pak? Pak? Bapak? Bapak ada di sini, Pak? 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 Bapak ada di sini ya? Pak? Ada di sini, Pak. Bapak? Pak? Bapak di situ, Pak. Bapak di sini, Pak. Assalamualaikum. Tadi perasaan barang-barang suara berjatuhan di sini. Bapak? Aku ingat, dulu aku pernah nulis nama bapakku di sini. Benar, ini topi bapakku. Berarti bapakku ada di sini. Bapak? 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 Bapak?
aku bilang, jangan ngajarin Titi yang bukan-bukan. Aku ngajarin dia apa, Tumi? Heh, kemarin kamu kemana? Hah? Kamu pasti ngajak dia ke rumah kosong itu kan? Apa sih maksudnya? Kamu pengen supaya dia percaya kalau rumah itu punya hantu? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak suka mulut kamu tuh. Tahu? Kamu sekarang udah berani ya? Jangan ngeyel kamu ya. Berani sama aku. Hah? Berani? Diam! Mulai sekarang, aku nggak mau kamu jajah lagi. Ibuku mati gara-gara kamu. Makan hati ngeliat tingkah kamu. Oh, jadi... Diam! Aku belum selesai ngomong. Bapakku sakit, minta duit sama kamu buat beli obat. Bukan buat foya-foya. Kamu hina dia. Tumi. Sebetulnya kamu ini kejam. Ingat 10 tahun yang lalu. Kenapa? Nggak suka masakannya? Sudah basi. Masih untung aku masih makan bapak. Kalau bapak nggak suka, jangan makan di sini. Sekarang kamu pilih. Kamu pilih bapak kamu atau pilih aku istri kamu. Kalau kamu pilih bapak, aku akan pergi dari rumah ini. Bapak tuh minta duit buat apa lagi, Pak? Aduh, Tumi. Saya minta tolong itu untuk beli obat. Tidak untuk senang-senang. Emangnya bapak pikir upah anaknya bapak itu berapa? Hah? Dia tuh cuma buruh tani, Pak. Untuk ngidupin saya sama Siti aja udah ngos-ngosan. Sekarang tambah bapak lagi bikin susah ke sini. Maaf. Bapak sedang sakit. Bapak nyusahin kalian. Alah, alasan aja. Pak, bapak harus tahu, bapak tuh selalu bikin susah kalau datang ke sini. Kenapa sih bapak nggak balik lagi ke Jakarta jualan nasi goreng? Biar kita di sini nggak ikut-ikutan harus merawat bapak. Ada apa ini, Tumi? Itu lihat bapak kamu. Taunya pinjam duit aja. Emangnya upah kamu berapa? Hah? Berapa yang kamu kasih ke saya? Sudah. Kalian jangan bertengkar. Bapak tidak jadi minta tolong. Sudah, enggak apa-apa. Bapak mau kembali ke Jakarta. Jangan, Pak. Bapak masih sakit. Udah, biarin aja. Udah tua juga. Sana, pergi aja ke Jakarta. Mampus aja sekalian di sana. Ingat kamu. Ingat. Bapak, ada apa sih? Pagi-pagi gini kok udah berisik? Nggak ada apa-apa, Tip. Bapak mau ngeliatin sesuatu. Ini topi Mbah Kakung. Bau banget. Bapak nemu topi ini di rumah kosong. Mas Miskun, nih nasi goreng makin enak aja nih dimakannya. Iya, Bang. Siapa dulu dong, leluhur. Ngomong-ngomong, kemana aja nih nggak pernah kelihatan? Ada setiap hari juga kita lewat sini kan. Iya. Abang tiap hari jualan di sini. Mungkin kalau kita lewat sini, Mas Miskun tuh udah pergi kali. Jadi nggak pernah ketemu kita. Belum bayar nih.
Kenapa rumah itu jadi berisik begitu ya? Jadi kayak kapal pecah begini ya? Aku kira cuma bunyi-bunyi doang. Kayak kejadian semalam di dapur. Topi siapa nih? Pasti topi gembel di pinggir jalan dipungut sama si Miskun. Ih! Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, ya! Ibu! Ibumu ini sepertinya kesurupan. Tolong ibu saya, Pak Dula. Sakit. Bu, Eling, Bu. Nyebut, Bu. Tolong. Jangan kamu. Lagi tolong cabut bapak itu. Tolong. Sekarang kamu keluar dari tubuh ini. Saya tidak mau. Siapa kamu? Sontoloyo. Kamu juga Sontoloyo. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Ayo jawab. Aku Wisnu. Aku tinggal di rumah pondok. Kalau begitu kembali ke pondok indah itu. Tidak mau. Aku tidak mau. Ayo keluar. Aku biar aja di sini. Aku tidak mau. Keluar. Tidak mau. Aku mau ketemu anak. Mana anakku? Mana? Mbah, Bapak lagi jual nasi goreng, Mbah. Mbah keluarin dari tubuh ibu, Mbah. Kasihan ibu, Mbah. Tidak mau. Ibu juga jahat sama aku. Kalau bukan gara-gara dia, aku tidak akan mati. Kalau kau tak mau keluar, aku akan paksa. Tidak mau. Keluar. Dia sudah pergi. Ibu. Ibu kenapa sih? Tenang, Bu, tenang. Ibu sekarang sudah sadar. Ibu sekarang harus banyak sholat, berdoa, ya. Dekatkan diri ibu pada Gusti Allah, ya. Apa, Mbah?
Bilang sama bapak, besok pagi saya akan kembali kemari. Ada yang perlu saya bicarakan. Ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Tenang, Mbak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas. Terima kasih udah datang. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Ya. Aduh, maaf nih, berantakan nih lagi beres-beres. Aduh, maaf dulu ya. Ntar beresin dulu. Ya, sudah enggak apa-apa kok. Iya, Pak. Aduh, begini nih, Pak. Saya nggak ngerti, Pak. Oh ya, Titi udah cerita sama saya, Pak. Bapak ini ternyata bisa manggil roh halus. Gak nyangka saya. Begini, Mas Nuskun. Justru saya ingin tahu apa yang terjadi di rumah sampean. Wah, saya juga nggak ngerti, Pak. Pak Dula, ada apa dengan topi tiker itu, Pak? Topi tiker itu ada penghuninya. Hah? Banyak loh. 4 arwah. 2 laki-laki, 2 perempuan. Hah? Lah sampean dapat topi itu di mana toh? Di rumah kosong. Di Pondok Indah itu, Pak. Saya nggak ngerti, Pak. Kok tiba-tiba saya harus dihadapkan ke persoalan yang ruwet, Pak? Saya sama Titi mimpi yang sama. Ketemu sama bapak saya yang di belakangnya ada kapak nancep. Terus tadi pagi Titi cerita, emaknya kesurupan Mbah Kakungnya. Ini ada apa, Pak? Begini, Mas Nuskun. Bagaimana kalau ntar malam kita datangi rumah kosong di Pondok Indah itu? Oh, boleh, Pak. Saya juga penasaran, Pak. Ingin tahu. Mungkin Pak Dula bisa mengungkapkan rahasia ini. Baik, kalau begitu sampean siapkan kembang 7 rupa, air mawar 1 botol, kemenyan, dan pedupaannya. Terus terang, saya juga penasaran, Mas. Saya mau bicara dengan ruh-ruh itu, ya melalui sampean. Hah? Tenangkan hatimu, kosongkan pikiranmu. Kita mulai ritual ini. Bismillah. Pun sampun kasang remuhun kabatara kabatari. Nu di luhur, nu di handap, nu gegeh bumi langit, ibu anak panca tengah, nu ngajari gerang putih.
Wisnu balik lagi ke Jakarta. Om Wisnu kemarin ngapain sih pulang ke kampung? Katanya sih menantunya galak nih. Ah, masa? Siapa yang bilang? Iya. Papi pulang tuh. Papi. Pak Wisnu udah balik lagi ke sini. Nasi gorengnya nggak tuh? Nasi goreng dari mana? Pak Wisnu. Loh, katanya dia pulang kampung yang sakit. Udah balik lagi, Pi. Katanya sih dia nggak betah, menantunya galak. Ya jelas gak betah, karena gak bisa jualan. Mau nggak nasi gorengnya? Mau dong. Pesenin. Pesan ya, Pi ya. Oke. Tapi ganti baju dulu ya. Set. Baju cepetan. Nah, mana nasi goreng ini? Gue lagi pesenin Masih kayak dulu ya? Papi. Nah, ini Nasi gorengnya. nasi goreng Pak Wisnu ini memang gurih kan? Dia setia jualan sama kita. Pantas dia yang betah di kampung. Jangan teriak! Hei! Atau lu mau mampus seperti dia? Hah? Ojek, gua anak yang belum ada.
Mau lari kemana? Mati dia dua. Aduh, mati dia. Wah, gak kebagian deh gua. Gimana nih? Aduh, Misi. Pak. Bu. Bu, ada apa nih, Bu? Pak, astagfirullah, ada apa ini? Pak, 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 ada apa ini? Mau lari kemana, ha? Sekarang nilai kamu yang mati. Ampun. Mau lari kemana lu? Mampus lu. Ya. Dina, mengapa mereka membunuh kalian secara kejam? Bang, cewek itu mati, Bang. Lu kan udah dapet emaknya. Nggak sempet, Bang, lu mati. Ya, kayaknya sih dia kena serangan jantung, Bang. Jai, gimana kalau lu pakai dia aja? Mumpung dia masih ada napasnya, Jai. Dia kan laki, Bang. Amit-amit deh. Ya. Kalian berdua memang biadab. Kalian tidak akan selamat. Aku sudah mengenali wajah kalian. Aku akan membunuh. Ya. Lu selama aja, mampus tuh doi. Apa bang, apa yang penting duit, Bang. Duit. Udah, sekarang kita beresin dia. Oke, Bang, kita bawa dia. Tapi Bang, kita bawa kemana dia, Bang? Kita lu buang aja di lubang belakang, di halaman. Di sana tadi gua ngeliat lubang. Oke, Bang. Ayo, Jay. Cepet, Jay. Berat, Jay. Waduh, rasanya kan, Jay. Wah. Cepet aja, Jay. Jay. Bos, perintah sudah dilaksanakan. Semuanya beres, Bos. Bagus, bagus. Semua permintaan kalian akan saya tepati. Lalu kamu diseret kemana? Aku diseret perampok-perampok itu ke dalam lubang. Aku
aku dikubur dalam lubang. Lubang itu tadinya aku persiapkan buat generator, tapi nggak jadi. Iya. Sekarang kami di lubang itu. Tolong kami keluarkan dari lubang itu, tolong. Baik. Besok saya akan mengeluarkan kalian dari lubang itu. Balaskan dendamku agar arwahku tidak gentayangan tersiksa kayak gini. Ya. Tapi pertemuan kita sekarang sudah selesai ya. Aku nggak mau pergi dari sini. Aku akan pakai arwah anakku ini untuk membalaskan dendamku. Aku tahu perampok-perampok itu ada 2 orang. Yang satu Johan, yang satu lagi Ojai. Terima kasih Pak Misno. Terima kasih. Tapi sekarang kalian harus keluar. Kasihan Miskun. Nanti dia bisa celaka gara-gara kalian. Enggak. Keluar sekarang. Ayo Pak. Mas Miskun. Adulah. Bagaimana Pak? Berhasil? Ya. Ruh penghuni rumah ini mau bicara dengan saya. Mereka semangat menceritakan semua apa yang terjadi menimpa mereka sampai mereka meninggal. Bapak saya Pak Misno juga ada di sini Pak. Ya, Pak Misno juga hadir. Pak Misno dibunuh perampok-perampok itu setelah perampok membunuh pemilik rumah ini. Hah? Ya Allah, bapakku udah tiada. Kenapa Bapak ada di sini Pak Dula? Kenapa dia ikut meninggal di sini Pak Dula? Yo, Mas, sing sabar. Ayo. Apa? Sini, Mas. Bener Pak, di sini lubangnya itu. Ya, mudah-mudahan. Ini apa ini? Coba kita buka. Coba disenter Pak. Ya. Astaga, ini pasti tulang belulang mereka. Ayo kita lapor polisi yuk. Bapak. Atuh biung, aku lali topi tikar itu tertinggal di rumahku. Ayo kita ambil dulu.
tell me why you make me cry. You make me cry. Itu kan istri si Miskun. Miskun yang mana? Tuh yang bisa disuruh goreng. Sekolah sini? Iya. Ah, lu yang benar. Wah, kita kejar aja deh. Jangan ah. Kita mau kemana ini, Pak? Aduh, ya aku kurang ngerti. Pokoknya mudah-mudahan istrimu belum jauh dari sini. Aduh, Tumi. Bikin susah terus ya. Alah, sudah. Kamu tuh ngeluh terus. Ayo kita terus saja. Masih ingat saya? Tolong bersihkan darah ini. Halo? Jay! Lu sama Ahmad, Jay? Di mana lu, Jay? Bentar bang, lagi makan nasi goreng dulu nih. Di makanan di mana lu sama Ahmad, Jay? Iya, sebentar lagi habis nih bang, tenang aja. Lama banget lu. Cepetan. Siapa kamu? Siapa lu? Hah? Ngapain lu masuk rumah gua? Hah? Kamu masih ingat saya kan? Lu siapa? Ayo ngomong, lu siapa? Hah? Kamu mungkin tidak kenal, tapi kamu masih ingat topi ini. Dasar perempuan penipu! Membunuh lu! Saya akan mengembalikan kapak ini. Ampun! Jangan! Itu sepertinya Tumi pakai topi tikirnya Pak Misno. Astagfirullah. Tumi! Mbak Tumi! Ayo, Mas. Aku sudah membunuh si Johan, Miskun. Hah? Kamu jangan ikut campur. Aku ndak ganggu kamu. Pergilah Pak Misno. Sampean itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Besok kami akan kuburkan tulang belulang Bapak dan yang lainnya secara wajar, Pak. Kasihan Tumi. Aku pinjem jasad istrimu, Miskun. Aku butuh manusia untuk membalas dendamku. Loh, tapi itu tidak baik, Pak. Bapak harus relakan semua yang sudah terjadi. Biarlah hukum yang akan membalas orang yang jahat itu, yang telah membunuh Bapak dan orang-orang di rumah Pondok Indah itu, Pak. Diam kamu. Kamu jangan ikut campur. Aku tidak ganggu kamu. Ini urusan keluarga. Aku tidak sendirian dalam jasad ini. Aku berempat akan balas dendam malam ini juga. Mas, saya harus pakai cara saya sendiri.
Saya harus keluarkan ruh Pak Misno ini dari tubuh Mbak Tumi. Silakan. Silakan, Pak. Dan menurut penerawangan saya, bukan cuma ruh Pak Misno yang ada di dalam tubuh Mbak Tumi ini, tapi ketiga arwah itu juga bersemayam dalam jasadnya. Tidak. Saya tidak mau. Jangan. Tidak. Saya tidak mau. Saya akan paksa keluar. Saya tidak mau. Keluar. Keluar. Tidak. Topi itu, Pak. Wah, topi itu masih balik. Antarkan isi sampean pulang. Saya akan kejar topi itu. Nanti saya tunggu di sana. Iya, Pak. Tumi. Tommy, ayo pulang. Hei, aduh. Nasi gorengnya enak ya. Kenapa? Aku masih masuk ke ini. Udah beres. Kenapa? Aku lupain. Nah, 10 tahun yang lalu saya sudah membunuh orang di sini. Bapak saya, Pak. Bukan saya yang membunuhnya, Pak. Teman saya yang membunuhnya, Pak. Ibu, maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Ujai, tolong bersihkan darah di leherku. Ujai, masih ingat aku? Iya, maafkan aku. Tolong. Kamu masih ingat sama saya? Masih ingat saya? Iya, ingat. Tolong bersihkan darah di leherku. Tolong, maafkan. Sekarang cabut kapak di punggungku. Ujai, Masih ingat saya? Ujai. Benar. Tolongin saya berjuang. Cabut kapak di punggungku. Tolong bersihkan darah di leherku. Astagfirullah. Siapa orang ini, Pak? Wah, saya nggak tahu, Mas. Maafkan saya. Bukan saya yang melakukannya. Kamu siapa? Saya coba ikut-ikutan Bapak. Mungkin apa yang dia bilang itu benar. Tapi dia sudah gila. Sekarang kau tegakku. Pak Dewan. Kasihan ya. Untung dia selamat. Arwah-arwah itu tidak membunuhnya. Menurut saya, hidup gila lebih menjadikan. Lebih baik dia itu mati karena dihukum akibat perbuatannya sendiri. Mungkin Bapak benar. Saya akan menyusul Bapak Dewan.
arwah bapak saya dan arwah-arwah yang lainnya bisa hidup tenang di alam baka sana. Arwah-arwah penasaran itu sudah meninggalkan rumah Pondok Indah ini. Yakin Pak, arwah itu tidak akan mengganggu kita lagi. Mudah-mudahan begitu. Itu kan rahasia Tuhan.